Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk 6 saham yang berhubungan dengan IDX industrial ya. Jadi sektor perindustrian untuk mingguan Minggu 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 ya. Saya bahas ASII, EMTK, UNTR, BMTR, MLPL, dan INDX ya. Jadi pertama saya bahas mengenai ASII ya. Kita lihat di sini sudah mulai bagus ya, sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya dan analisa saham harian ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38,2%, sudah cukup bagus ya. Kita lihat di sini weekly chartnya dia higher low, higher high dan higher close ya. Sudah cukup meyakinkan ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5475 dan 5400 ya. Saya sebutkan sebelumnya 5400. Jadi pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy selama dia bertahan di atas 38,2%, dia masih bagus ya. Jadi boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 5650, buy yang belum punya ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 5800, boleh buy. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 6000 dan kurang lebih di sini ya. 6350-an kurang lebih ya, itu target price-nya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 5650 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 5800 buy. Kalau mau di tengah-tengahnya, kalau berhasil naik ke atas 5850 ya tambah lagi ya, buy up atau average up. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 23,6%, kurang lebih di 6000-an ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 6000 boleh tambah lagi, maka targetnya kurang lebih sekitar 6350 sampai dengan 6400 ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6450, apakah boleh tambah lagi? Boleh tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6450, maka target price-nya adalah kurang lebih sekitar 6800 sampai dengan 6925 ya. Dia akan berusaha untuk breakout high-nya 6925 14 Januari 2021. Itu untuk ASII. Kemudian untuk EMTK kita lihat di sini memang dia cenderung sideways ya. Kalau saya tarik Fibonacci extensionnya seperti ini, dia sideways di antara sekitar Fibonacci extension 161,8% sampai dengan 261,8% ya. Jadi cenderung sideways EMTK. Tapi kalau kita lihat di sini dia minggu lalu dia minggu sebelumnya dia sempat naik, kemudian minggu lalu dia terkoreksi sampai saat ini dia testing area sekitar ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 2280 dan di area 2190. Itu yang sudah punya. Kemudian kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, sudah saya sebutkan sebelumnya, kurang lebih di area sini ya, sekitar area 2000. Sebentar saya lihatkan di sini ya, 2030 sampai dengan area 2100-an lah kurang lebih ya. Itu bagi yang mau buy on weakness. Tapi kalau turun banyak 2000, sana saya sih jual dulu semuanya karena dia resiko untuk turun lagi ke area Fibonacci extensionnya yang 61,8% ya, kurang lebih sekitar 1650 ya. Jadi kalau turun banyak 2000, dia resiko ya. Kemudian yang mau buy high sell higher boleh saja karena dia cenderung sideways ya. Kalau kita lihat di sini dia cenderung sideways di area ini ya. Yang saya kotakin ini ya. Jadi sekitar area sebentar saya lihat dulu di sini sekitar 2280 sampai dengan 2680 lah. Tapi kalau saya ambil tengah-tengahnya ya 2580 lah ya, high-nya yang ini ya, tanggal 19 April. Jadi dia sideways 2280 sampai dengan 2580. Yang mau trading sideways-nya kurang lebih di area sana ya. Jadi buy-nya menurut saya sih kalau mau trading sideways-nya, kalau dia berhasil naik ke atas 2410 buy ya. Target terdekatnya adalah 2580 ya. Ini sideways areanya kurang lebih ya. Tapi target price bukan berarti langsung jual, enggak ya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya ini ya, kalau kita lihat di 2680 ya, berhasil naik lagi ke atas 2680,
boleh tambah lagi, maka targetnya adalah ini sudah saya bahas sebelumnya, kurang lebih di area 2800 ya. Ini nggak ada all time high ya, 2800. Kalau naik lagi ke atas 2800 maka targetnya adalah kurang lebih 3000 ya, di Fibonacci extension 261,8%. Itu untuk EMTK. Kemudian untuk UNTR, dia minggu lalu dia lower high, higher low, close-nya sebentar saya lihat, close-nya dia lower close ya. Jadi kecenderungan sebenarnya dia masih sideways ya di area sekitar ini ya. Kalau kita lihat sekitar 21.000 sampai ini saya lihat 22.400-an kurang lebih ya sideways-nya ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk naik ke atas 38,2% ya. Fibonacci retracement 38,2%. Kalau kita lihat di sini, yang sudah punya pasang aja stop loss-nya, kalau dia turun pada 21.000 jual dulu ya. Kemudian yang belum punya, minim kalau mau buy ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 22.000 lah minimum ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness ya, kalau mau on weakness di sekitar 21.000 ya boleh aja sih. Maria di sini mepet banget ya. Jadi kalau belum punya boleh spekulasi buy di 21.000 atau dia sudah berhasil naik ke atas 22.000 buy. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Karena kalau kita lihat di sini dia weekly-nya dia ini di daily chart ya. Jadi sama kurang lebih sebentar saya lihat kan 1 2 3 4 5 6 ya. 6 mingguan dia kebanyakan sideways di area yang saya kotak ini ya. Jadi pernah breakout cuma dia turun lagi gitu ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 22.000 minimum ya. Baik. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, swing high-nya ya 22.925, boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka target price terdekatnya dia di sini ada checkpointnya ya, sekitar 23725 sampai 23600 ya, ini ya minim ya 23600. Sebenarnya targetnya di Fibonacci retracement 23,6% ya, sekitar 24.500 sampai 24.600, tapi di sini ada checkpointnya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy, trading buy ya, mulai kalau dia berhasil naik ke atas 22.000 buy, kemudian naik lagi breakout ke atasnya 22925, boleh tambah lagi buy up atau average up. Sini ada checkpointnya, pakai checkpoint yang ini aja 2375. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2375 boleh tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 24.600 ya, hampir dengan 24650. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 24650 maka menariknya ya, dia masih ada potensial menuju target sekitar yang saya kotak ini ya, sekitar 27.000 sampai dengan 28.000 ya. Itu untuk UNTR. Jadi saat ini dia masih cenderung sideways sih. Jadi selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 50%-nya, masih ada peluang untuk mencapai target Fibonacci retracement 23,6% ya. Kalau kita lihat sebelah kiri ini ya, jadi selama di atas Fibonacci retracement 50%-nya, masih ada peluang untuk naik minimum ke Fibonacci retracement-nya kurang lebih di area 23,6% ya, sekitar 24.600 sampai dengan 24.650 ya kalau di sini angkanya. Itu untuk UNTR. Kemudian untuk BMTR, weekly-nya sudah lumayan bagus ya, higher low, higher high, dan higher close. Tapi dia secara keseluruhan sebenarnya dia masih sideways ya di area ini ya. Jadi sideways, cenderung datar dia di area, kalau kita lihat di sini di area kurang lebih sekitar ini yang bawah sekitar 240 sampai dengan 280 ya. Itu trading range-nya yang di bawah sideways-nya. Jadi yang sudah punya, saran saya pasang aja trading stop-nya. Kalau turun lagi di bawahnya pasang 3 level ya. Kalau dia turun di bawahnya 266, kemudian turun lagi di bawah 260, jual dulu. Turun lagi di bawahnya 254, jual dulu semuanya, karena dia akan kemungkinan besar menguji lagi area 240-an ya, kurang lebih support di bawahnya ya.
Kalau mau buy on weakness ya tunggu sekitar area ini ya, 254 ya. Sekitar 254 sampai dengan 260-an. Itu yang mau buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik breakout ke atasnya Fibonacci retracement. Maaf sebentar saya lihatkan dulu. Ya, ini saya tariknya Fibonacci extension ya, bukan retracement ya. 1 2 3 saya tarik extensionnya. Jadi yang ingin buy, saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 278, itu yang buy high sell higher. Buy-nya bertahap aja ya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 278 buy, kemudian naik lagi ke atas 290 buy. Target terdekatnya dia akan mencoba untuk breakout ke atas 300-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 300, boleh buy ya. Kemungkinan besar dia mencapai target minimal ya, mudah-mudahan 320 sampai dengan ini ya, high-nya 330 ya. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 330, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Maka target berikutnya adalah sekitar kurang lebih Fibonacci extension 100%-nya di sini ya. Kurang lebih di angka 400 ya. Kalau kita lihat di sini, apakah mungkin kan 400? Mungkin aja ya di sini ya. 400 ya. Jadi intinya itu BMTR dia masih sideways ya. Dia sideways-nya lama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mingguan, tapi dia sideways-nya cenderung di bawah Fibonacci retracement 38. Maaf, di bawah Fibonacci extensionnya 38 ini ya, 38,2% ya, karena sebelumnya saya tarik extension 1 2 3 ya. Jadi masih cenderung sideways. Belinya bertahap aja ya, secukupnya aja. Jadi bertahap, kalau naik atasnya 278 buy ya. Naik lagi ke atasnya ini ya, 290 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 298 atau ke atasnya 300 buy gitu ya. Nah, mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, 330 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 330, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi masih ada peluang untuk mencapai target di sekitar area ini ya, 400 atau bahkan mungkin sampai 500-an ya. Kalau kita lihat di sini 500-an ya, 498 high-nya ya. Tapi sebelumnya di sini dia ada checkpoint ya, 358 ya. Jadi kalau berhasil breakout dari 330, target berikutnya 358. Kemudian berikutnya sekitar kurang lebih 400-an. Kalau naik lagi ya kurang lebih sekitar 500-an ya di sini ya. 498 ya kalau swing high-nya di mingguannya. Berikutnya MLPL ya. Jadi dia sudah saya bahas di analisa saham harian. MLPL, jadi dia weekly-nya minggu lalu dia lower low, tapi dia higher high dan higher close ya. Apakah masih bertahan? Nah, ini saya sudah bahas di analisa saham harian seingat saya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja, kalau belum pasang trailing stopnya ya atau stop lossnya, pasang aja di level ini ya, 185, kemudian dan di area sini ya, 168 ya, 185 dan 168, itu areanya trailing stopnya ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu di area sekitar ini ya. Kalau Fibonacci extension 127,2% di sekitar 137 ya. Jadi tunggunya kurang lebih di area 137 sampai dengan 147 lah ya. Itu kurang lebih areanya kalau mau buy on weakness ya. Tapi kalau turun bayar 137 lebih baik jual dulu, karena dia ada kemungkinan menguji level 120 kembali ya. Yang ini ya, yang dia tembus ke atas sebelumnya. Nah, jadi buy on weakness tunggu di sekitar sini. Kalau mau yang buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 210 ya. Maka target price terdekatnya di mana? Kalau dia berhasil naik ke atas 210, target price terdekatnya kalau kita lihat di sini kurang lebih di sekitar area 232 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 210, target price-nya 232. Menariknya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 232, maka target berikutnya kurang lebih ya minimal di area seperti ini ya. Ini yang saya gambarkan. Ini adalah mudah-mudahan tercapai ya. Bagi yang buy high sell higher, ini kurang lebih di area sekitar 350 sampai dengan 370 lah.
Ya, kalau kita gambarkan kita 350 sampai dengan 370 ya. Areanya di sini. Itu kalau dia berhasil breakout ke atasnya Fibonacci ini ya, 232 ya. Atau 234 lah, di sini high-nya 234 ya. 22 Juni ya. Di bulan Juni ya. Ini monthly ya. Jadi kalau berhasil naik atas 234 boleh tambah lagi ya. Mudah-mudahan ini tercapai ya. Harusnya sih bisa ya. Karena dia kalau dia dari monthly-nya 2 candle hijau besar ya. Tapi ada kemungkinan dia konsolidasi ya dalam beberapa minggu ke depan atau 1-2 bulan ke depan ada kemungkinan konsolidasi dulu sebelum dia breakout ya. Kalau kita lihat di sini dia kalau sudah naik tinggi dia ada kemungkinan konsolidasi kemudian naik lagi gitu ya. Jadi nggak usah terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya, baiknya secukupnya aja, baik bertahap. Kalau dia naik ditambah lagi, tapi kalau turun ya pasang aja trailing stop dan stop lossnya ya, seperti itu. Kemudian ada request dari beberapa member ya untuk INDX ya. Jadi INDX ini belum pernah saya bahas seingat saya ya. Jadi kalau kita lihat dari mingguannya dia naiknya cukup tinggi ya, higher low, higher high dan higher close ya. Kalau saya lihat sih mungkin saya ketinggalan berita atau gimana, tapi di aplikasi hot saya untuk beritanya INDX belum ada berita korporasi setahu saya ya. Tapi nggak tahu lagi, nanti dicek ulang ya. Yang sudah punya kita lihat di sini dia sering membentuk ekor tinggi ke atas ya. Jadi kalau buy high sell higher ya hati-hati, karena dia walaupun uptrendnya masih cukup bagus ya, uptrendnya bagus sih kalau ini ya. Kita lihat di sini uptrendnya memang bagus ya. Ini arahnya ya, bukan garis trend lainnya, bukan ya. Jadi kalau kita lihat arahnya masih naik ya. Kalau mau buy, cara saya sih buy on weakness, buy on weakness ya di area 130 110 ya. Dicoba di dua area ini ya. Jadi ditunggu di area ini, bukan berarti turun ke 130 langsung hajar buy, enggak ya. Kita lihat kalau dia berhasil rebound mungkin ke 134 atau 136 barusan kita mulai ambil tindakan buy-nya bertahap aja. Sama juga kalau dia masih gagal turun lagi ke 110 ya kita uji. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 114 116 ya kita mulai buy ya. Jadi belinya bertahap aja kalau buy on weakness di sekitar area dua area ini ya. Tapi kalau turun di bawah 110 saya nggak nyarankan buy on weakness ya, karena resikonya akan turun lagi di bawahnya. Kalau di bawahnya 100 itu resikonya turun kurang lebih sampai sekitar area 90. Kalau turun lagi dia bisa sampai 60 ya, 65 sampai 70 ya. Jadi saya nggak nyarankan average down, enggak ya. Buy on weakness boleh, tapi kalau turun lagi ya ada batasannya ya. Jadi maksimum ya 110 ini kalau buy on weakness ya. Jangan sampai maksudnya saya buy on weakness turun lagi, nanti saya lagi buy lagi di sekitar area ini ya, sekitar area 85 sampai 90 ya, turun lagi buy on weakness lagi. Nah kalau nggak dijual ya nanti namanya average down ya, lossnya makin mendalam ya. Kalau dia berhasil rebound, kalau kembali lagi ke tidur ke area sekitar 50 atau dia ada aksi korporasi di reverse stock split dan sebagainya, nanti malah merugikan ya, karena sebelumnya dia sempat tidur cukup lama di area 50 terus yang itu bangkit tidur sepertinya. Jadi memang high risk ya, resikonya tinggi, tapi dia juga high reward ya, karena kemungkinan naik ada ya, karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi dua candle ini hijaunya tebal memangnya. Jadi kalau mau high sell higher sih boleh-boleh saja, karena tapi jangan lupa ya, jangan sampai kalau buy high sell higher, karena saya memang kalau sudah berhasil naik atas 178 buy ya kalau buy high sell higher. Tapi jangan menyalahkan Pak Sunar. Kalau misalnya Pak Sunar kok saya sudah breakout ke atas 178 ternyata turun lagi, ya memang begitu ciri khasnya ya, karena ini candlenya kalau kita lihat ekornya suka panjang ke atas ya, 1 2 ya kan. Sebelumnya ini juga 3 4 5 ya, seperti ini. Maafin gambarnya agak sini ya, yang ini ya, yang ini sebelahnya juga sama ya, kurang lebih ini juga sama. Jadi ciri khasnya memang gitu ya, tapi secara keseluruhan dia masih naik ya,
istilahnya primary trendnya masih naik ya. Jadi high risk tapi juga high reward ya, setahu saya sih gitu. Masih ada peluang kalau dia berhasil naik ke atas 178, targetnya berikutnya kurang lebih di area sekitar ini ya, yang saya gambarkan 189 ya minim ya. Ini ekornya dia sentuh ya, atau minim di 179 lah, high-nya minggu 20 April ya. Ini mingguan ya chartnya. Menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 194, maka target price berikutnya masih naik ke atas 194, targetnya berikutnya kurang lebih di area 229 ya. Di sini kita lihat high-nya 229 ya untuk mingguannya ya. Kalau naik lagi ke atas 230, nah di sini ada checkpointnya kita 261 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 261, boleh tambah lagi buy up atau average up. Ya mudah-mudahan paling nggak minimal dia sampai sekitar 300 ya, sampai 300 sampai 320. Kalau breakout lagi ke atas 340, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh aja, karena ada kemungkinan dia naik sampai ya 500 lah. Kalau dikasih 500 itu sudah cukup bagus ya, saran saya sih take profit ya kalau dikasih 500 ya, jangan ditambah lagi, nanti jangan-jangan serakah tambah-tambah terus, malah suatu saat turun gap down nggak bisa jual, profitnya hilang ya. Masih mungkin nggak ke 500, masih mungkin ya untuk INDX ya sejauh ini ya, tapi tetap perlu diingat dia sebelumnya pernah tidur lama ya di sini ya, tidur lama kak, bangun-bangun, walaupun bangun kemudian dia sebentar terus tidur lagi gitu ya. Jadi istilahnya saham gorengan ya, hati-hati aja. Saya bukan anti saham gorengan, enggak ya, ya sesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya. Sekian analisa saham mingguan untuk ASI, MTK, UNTR, BMTR, MLPL, dan INDX untuk periode 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Terima kasih.